legal ilegal investasi minuman keras di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai minuman beralkohol, miras atau sejenisnya, memang selalu menuai pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Selamat malam rekan-rekan kita serta seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di sini saya Fatimah Zuhra kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Ngopi, yaitu Ngobrol Happy. Program ini merupakan episode kedua dari PENA, yaitu Lembaga Pers dan Penerbitan PAC IPNU IPPNU Kedamaian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai legal-ilegal investasi miras di Indonesia. Sudah hadir bersama kami Ustadz Abdul Wahid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, baik, tetap semangat. Mungkin kesibukannya sekarang apa Ustadz, bisa sedikit disapa ke teman-teman, rekan-rekan kita semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya saudara-saudaraku IPNU, IPPNU, PAC, Kecamatan Kedamaian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersama Mbak Fatimah, bersama teman-teman mengisi acara happy. Dan memang betul hati saya sedang happy karena bareng sama panjenengan semua. Semoga kebersamaan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Ya, apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang manfaat, jadi keterangan yang membawa maslahat, menjadi wasilah bagi kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad bersama-sama dalam rombongan beliau kelak di hari kiamat menuju surga Allah yang penuh dengan nikmat. Amin. Ya mujib da'awat. Saya menyampaikan sedikit apa yang saya lakukan. Kalau bicara tentang kegiatan ya cukup banyak ya. Kalau sehari-hari, kegiatan sehari-hari saya mulai habis subuh, pegang madrasah diniyah habis subuh sampai jam 6:15, kemudian persiapan menuju ke sekolah, dari sekolah nanti sore pulang juga ngajar anak-anak di TPQ, kemudian habis maghrib biasanya rutin ngisi kajian-kajian aswaja di beberapa masjid, musola maupun majelis taklim. Ya seperti itu, kadang-kadang juga ngisi pengajian-pengajian umum. Untuk kegiatan di formal, saya 3 hari di SMA Negeri 1 Kedamaian, 2 hari di SMA Al-Azhar, 1 hari di KUA karena selaku penyuluh agama. Kemudian sore harinya setiap Jumat, Sabtu, Minggu ada di STAI Al-Azhar, ikut mengabdi di lembaga pendidikan di bawah asuhan Romo Yai Mulyadi Magister Manajemen. Seperti itu sekilas. Kemudian untuk kegiatan di NU ya, di MWC NU, saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Ya meskipun tidak maksimal, ya saya tetap berusaha sebisa saya, itu saja yang saya lakukan. Oke Ustadz, pada tema kali ini kita membahas tentang legal-ilegal investasi miras di Indonesia. Mungkin untuk mengawali, bagaimana tanggapan Ustadz sendiri tentang perpres yang melegalkan investasi miras di beberapa daerah di Indonesia yang mungkin akhir-akhir ini lagi ramai dibahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara rutin saya sebenarnya tidak mengikuti kemajuan tentang munculnya ide tentang legalitas miras sampai pada terakhir dicabutnya keputusan Presiden oleh Pak Jokowi sendiri ya, yang sudah beredar di beberapa medsos itu. Jadi saya hanya mengikuti sekilas-sekilas saja, tapi secara umum saya bisa baca arah tujuan ya, arah tujuan dari
para penguasa ya, para pemerintah untuk melegalkan minuman keras di Indonesia. Jadi itu adalah sepengetahuan saya merupakan buntut dari Cipta Kerja ya, yang memang tidak melibatkan banyak ulama, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, sehingga keputusan-keputusan itu pada akhirnya berbuntut panjang hingga munculnya mungkin usulan-usulan yang mengarah pada presiden untuk melegalkan minuman keras. Dan tujuannya sebenarnya tidak lain adalah pemasukan untuk negara ya, keuangan negara, sehingga nanti harapannya dari pemasukan pajak minuman keras itu nanti harapannya juga bisa mendukung perekonomian di Indonesia. Tujuannya ke situ sebenarnya, dan itu memang nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang bicara tentang miras ya, itu nanti akan kita bahas ke depan. Seperti itu Mbak, jadi yang saya ketahui seperti itu ya. Monggo. Mungkin untuk selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai Nahdliyin, sebagai WNI, warga negara Indonesia, menghadapi permasalahan seperti ini? Begini ya, kita ini warga NU yang selalu taat aturan di NU, yang selalu disampaikan oleh Ki Haji Marzuki Mustamar di berbagai tempat. Sebagai warga NU ya, kita harus sami'na wa ata'na pada ulama-ulama kita, satu komando ya. Kalau kita berniat untuk mengabdi di Nahdlatul Ulama ya, kita ikuti ulama-ulama kita. Saya pribadi yakin bahwa ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama itu masih banyak orang-orang yang istiqomah ya, masih banyak orang-orang yang berjuang li'ila'i kalimatillah. Jadi meskipun ada pandangan-pandangan miring terhadap para pemimpin-pemimpin kita di struktural ya, wajar, namanya manusia, pasti ada perbedaan-perbedaan, dan itu sejak dulu terjadi ya. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari sendiri ya, dengan wakilnya sendiri dan besanya sendiri, Yai Fakih Mas Kumambang itu kan besanya Mbah Hasyim sekaligus wakil ya Rois Akbar ya. Tapi dalam hal hukum, masalah kentongan saja itu mereka juga berbeda ya. Toh nyatanya mereka juga tetap rukun. Artinya apa? Memang di NU itu kan besar. Jadi ya butuh memang orang-orang yang memberikan kritikan, saran, yang membangun, itu memang penting. Tapi bukan berarti itu dianggap untuk sebagai langkah untuk merusak dalamnya NU, tidak ya. Jadi di NU sudah biasa. Jadi sikap kita selaku warga NU ya, sami'na wa ata'na pada pemimpin-pemimpin kita. Dan yang saya ketahui, PBNU, PWNU semuanya tidak mendukung legalitas dari minuman keras yang ada di Indonesia. Ya, jadi mungkin kita harus tetap sami'na wa ata'na kepada para ya, betul. Sami'na wa ata'na pada ulil amri, yaitu para penguasa dan para ulama-ulama kita yang menjadi mitra untuk menjaga ketentraman kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin untuk pendapat dari jenengan sendiri, bagaimana sih Islam itu mengharamkan miras? Mungkin apa saja pendapat akibatnya yang ditimbulkan ketika seseorang itu mengkonsumsi miras? Begini Mbak Fatimah ya, sebelum kita bicara tentang dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras, ini perlu saya sampaikan asbab-asbabnya dulu. Asbabun nuzulnya, kenapa miras itu sampai diharamkan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang proses pengharaman minuman keras, itu ada 4 tahap. Yang pertama, miras itu dulu halal ya, menjadi minuman keras dan menjadi rizqon hasanah, rezeki yang baik, halal dulu itu ya. Karena halal, maka para sahabat Rasulullah banyak yang minum minuman keras ya. Di dalam Al-Quran, ngapunten saya tidak hafal suratnya, tapi saya hafal ayatnya, nanti bisa dicek, sekarang kan mudah, ketik aja di Google wamin thamaratin nakhil, gitu aja sudah keluar. Yang pertama adalah wamin thamaratin nakhili wal a'nabi
tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Ya. Wa min tamaratin nakhil, dan dari buah kurma, wal a'nab, dan dari buah anggur, artinya perasan maksudnya ya. Perasan buah kurma dan buah anggur, tattakhiduna minhu sakaron, jadikanlah perasan kurma dan anggur itu sakaron, sebagai minuman keras. Malah diberikan kelonggaran untuk menjadikannya minuman keras, wa rizqan hasanah, dan rizki yang baik. Ayat ini menjadi penjelasan buat kita bahwa memang minuman keras dulu itu halal ya, halal. Ya, meskipun memabukkan, bahkan menjadi rizqan hasanah. Kenapa bisa menjadi rizqan hasanah? Karena penghasilannya besar. Ya, karena penghasilannya besar. Ya, kemudian melihat dampak negatif yang ditimbulkan minuman keras itu, maka sahabat Umar bin Khattab, sahabat Mu'ad bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lain datang ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah ada penjelasan hukum yang jelas tentang status miras ini? Karena menurut kami itu dampaknya besar. Maka turun ayat yang menjadi tahap kedua. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayatnya. Ya, insyaallah Al-Baqarah 219. Coba dicek. Ya, jangan sampai nanti saya viral salah. Ya, jadi Al-Baqarah 219 insyaallah. 219. Coba dicek. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, ya, tentang khamr, tentang minuman keras, wal maisir, dan perjudian. Qul, katakanlah Muhammad, fihima ismun kabir, di dalamnya ada dosa besar, ada bahaya yang besar. Wa manafi'ul linnas, tapi juga ada manfaat-manfaat yang banyak bagi manusia. Jadi di sisi lain ada ada dosa, ada bahaya besar, tapi di sisi lain ada manfaat-manfaat bagi manusia. Tapi Allah menegaskan, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, ya. Tapi dosanya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaat-manfaat itu. Nah, tahap kedua ini kemudian membuat pro dan kontra, sama dengan jenengan yang sampaikan di depan tadi. Bicara soal miras, pro dan kontra. Zaman sahabat itu sudah pro dan kontra. Setelah menerima ayat ini, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ini sebagian sahabat tidak mau minum minuman keras lagi. Alasannya apa? Fihima itsmun kabir. Di situ jelas kok ada bahaya besar, ada dosa besar. Makanya sebagian sahabat tidak mau minum. Tapi sebagian sahabat yang lain tetap minum. Alasannya apa? Wa manafi'ul linnas. Karena ada manfaat. Ya, ada manfaat-manfaatnya. Apa manfaatnya? Ini yang perlu dibahas. Apa manfaatnya? Manfaatnya, ya, menurut Imam Al-Qurtubi adalah manfaat secara materi. Karena minuman keras itu, Mbak Fatimah, di zaman Rasulullah, ya, minuman keras itu nek kulak, ya, belinya itu di Syria, ya, belinya jauh, ya, belinya di Syria insya Allah jauh. Nah, dengan harga yang murah. Ketika dijual di Hijaz, mahal. Sehingga orang-orang tergiur mengimpor miras. Miras begitu loh. Ini keuntungannya besar. Nah, orang Arab dulu sampai sekarang ya, kegiatannya atau apa namanya pekerjaannya ya berdagang kan. Zaman Rasulullah ya dagang. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, seperti dikatakan oleh para penyair ya, salah seorang penyair, saya juga tidak hafal teksnya, tapi intinya begini. Minuman keras itu manfaatnya adalah rasa lezat. Kita mengatakan bahasa gaulnya sekarang fly gitu ya. Jadi sampai di dalam lagu-lagunya orang Arab di situ dikatakan bahwa tidak akan terasa nikmat minuman keras kalau tidak merasakan terompah itu rasa rasa apa ya? Kalau kita itu tai kucing rasa coklat lah begitulah. Wis gak iso ngrasakno, pokoknya barang gak enak iso dadi enak. Ini manfaat wa manafi'ul linnas. Ya, seperti itu dalam tafsir Al-Ahkam yang diterangkan. Nah, sehingga sebagian sahabat menganggap bahwa
minuman keras manfaat. Akhirnya Sayyidina Umar berdoa, Allahumma anzil alaina fil khamri bayanan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami dalil yang jelas tentang status miras ini sampai hati kami tentram. Nah, karena sebagian sahabat pro dan kontra gitu, maka ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ini mengadakan jamuan makanan. Ya, mengadakan jamuan makanan itu lengkap dengan tuaknya, ya, dengan mirasnya, lengkap khomernya. Nah, jamuan itu dilakukan sebelum sholat maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, semuanya sudah teler ya. Nah, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Sayyidina Ali ini, itu didorong oleh sahabat yang lain, ayo jadi imam, tapi dalam keadaan teler. Ayo imam, teler ya. Ya, tapi jangan bilang Sayyidina Ali mabuk, masa saya, jangan begitu. Ini asbabun nuzul. Kalau nggak ada begini nggak akan turun ayat. Maka Sayyidina Ali ketika sholat jadi imam itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Itu dibaca begini, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Begitu. Ya, yang asalnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, malah jadi begini, aku menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kami semua menyembah apa yang kau sembah. Ini terjadi ketika sholat. Maka peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad. Turun ayat. Tahap keberapa ini? Tahap ketiga. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu. Orang-orang yang beriman, jangan kalian dekat-dekat dengan sholat sedangkan kalian dalam keadaan teler. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ku nek wis sadar sembayang, nek mendem ojo sembayang. Nah, karena tahap ketiga ini, maka sahabat-sahabat tidak berani mabuk nek jange sholat. Nek jange sholat. Tapi nek wis mari sholat, oke, mabuk lagi. Ya. Seperti itu. Nah, karena statusnya masih belum jelas, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar berdoa, Allahumma anzil alaina fil khamri bayanan. Ya Allah, turunkan pada kami keterangan yang jelas, bayanan syafian, yang mampu menenteramkan hati kami, karena miras ini bahaya. Maka tahap keempat, ada seorang sahabat namanya Utban bin Malik, mengadakan jamuan lagi, lengkap dengan tuaknya, ya, lengkap dengan khomernya. Pada saat itu jamuannya adalah kepala onta. Nek gini udah si wedus. Nah, enak ya ngereketi ndasi wedus adik ngombe ini bir bintang. Ya, itu kepala onta ditambah dengan minuman keras. Nah, ketika makan sambil minum itu, sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin saling mengejek, namanya teler. Ilo-iloan biasa, kayak begitu ya. Ya, ilo-iloan, saling mengejek, saling mencaci sampai akhirnya saling memukul. Tulang onta, tulang kepala onta dikeprukno sahabat kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dikepruk ambek ini tulang kepala onta itu sampai berdarah. Nah, karena kasus ini dilaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya turun ayat Al-Qur'an yang tahap yang keempat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Sesungguhnya khomer, perjudian, ya, adu nasib dan seterusnya tadi ya, itu apa? Rijsun min amali syaitan, kotoran, ya, kotoran-kotoran syaitan itu, ya, ummul khaba'is. Fajtanibu, maka jauhilah. Nah, dari ayat inilah maka minuman keras akhirnya diharamkan total. Kenapa sih kok bertahap? Kok gak langsung sikat aja langsung gitu? Kenapa? Karena minuman keras itu sudah menjadi budaya. Tradisi lah, kalau sudah budaya, tradisi diilangi udah sudah dirasani. Ya susah loh. Maka Allah menurunkan tahapan-tahapan agar buatan kaget orang Islam itu. Nah, kalau tahapan-tahapan ini kemudian dilanggar, ya, misalkan negara kita itu sudah memahami semacam itu kok masih dilanggar kan ya zoluman jahulan, ya dia zolim, ya bodoh, menurut saya begitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya jelas,
Dalam hadis-hadis diterangkan, ya, dari Imam An-Nasai, dari sahabat Utsman bin Affan pernah menceritakan, ada seorang wanita mencintai seorang yang ahli ibadah. Akhirnya ahli ibadah itu disusul, ya, diminta oleh wanita yang mencintai ini sebagai saksi dengan menyuruh seorang gulam, seorang anak, ya, disuruh datang, katanya jadi saksi. Ternyata setelah masuk kamarnya tidak dijadikan saksi, pintunya ditutup. Di situ ada wanita tersebut, ada anak laki-laki tersebut, dan ada minuman keras. Diajak berhubungan kayaknya suami istri, tidak mau. Kalau begitu minum minuman ini. Dia pilih yang paling ringan, diminum minuman itu. Setelah teler, dia akhirnya menggauli perempuan yang mencintainya tadi. Ya kesenangan. Maritai maksudnya. Akhirnya karena di situ ada anak kecil, anak itu dibunuh. Nah ini kan madhorat sekali. Artinya minuman keras itu luar biasa, bisa nggawe wong tawuran, gitu. Bisa mampu membunuh orang, bahkan bisa memperkosa perempuan. Ini jelas dampak negatif. Ya, jadi positifnya tadi ya pemasukan secara finansial, tapi negatifnya jauh lebih besar. Mungkin itu Mbak Fatimah. Jadi mungkin untuk hukum dari miras sendiri itu sebenarnya tidak langsung haram dulunya. Awal turun itu tidak langsung haram, tapi ada beberapa tahap. Ya. 5 ya Ustaz. 4 tahap. Ada 4 tahap. Mulai dari yang halal sampai menuju haram dan sampai pada akhirnya benar-benar haram. Karena memang banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah kalau sekarang Ustaz, mungkin di zaman sekarang ya, kalau dilihat itu kan kalau dari dulu bisa langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ya. Kalau sekarang mungkin juga sudah ada penjelasan lebih lanjut di kaidah usul fikihnya itu. Bagaimana untuk penjelasan turun-temurunnya juga sampai ke kaidah usul fikihnya itu, apakah juga dibahas secara lebih detail kembali atau sudah cukup di 4 tahap itu saja Ustaz? Kalau soal minuman keras, memang di zaman Rasul itu mudah ya, bertanya kepada Rasulullah, memohon turunnya wahyu kepada Allah. Memang iya. Nah, sekarang ini sebenarnya orang kalau mau menggunakan akal sehatnya, pasti tidak akan mau minum minuman keras. Pasti itu. Kalau orang itu menggunakan akal. Kenapa? Karena akal itu harta yang paling mahal. Kalau kita kehilangan akal, apa yang terjadi? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, mereka punya rasa, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Ya itu tadi. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Kalau kita ini diberikan harta yang mahal oleh Allah yang berupa akal, kemudian kita minum minuman keras, maka akal kita akan hilang. Nah kalau akal itu sudah hilang dari diri kita, ya kal an'am, seperti binatang ternak, ya mateni, ya memperkosa dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan akal yang sehat kita tentunya tidak akan melakukan itu. Tapi ya karena memang manusia itu ya kadang salah, kadang memang butuh penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya jelas tadi nggih. Kalau dalam hadis itu ada hadis yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Itu hadis. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr, ya, dan setiap khamr haram. Ini hadisnya jelas. Ya, meskipun di kaidah usul fikih itu ada apa itu? Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, darurat itu akhirnya membolehkan sesuatu yang terlarang. Artinya meskipun minum minuman keras itu dilarang, diharamkan secara jelas, tapi sewaktu-waktu memang jika dalam kondisi darurat, ya memang boleh dipakai. Ya, misalnya ini, misal saja ya, kita tidak pernah tinggal di daerah kutub utara, kutub selatan misalnya. Kemudian kita mengadakan perjalanan ke sana. Karena tidak tahan dengan suhu yang begitu dingin, apalagi air juga dingin semua, maka kita butuh penghangat badan. Yang ada, mau tidak mau ya, minuman keras misalkan. Kalau tidak ada obat, ya terpaksa diminum. Tapi minumnya bukan saenake dhewe, ya hanya sekedar untuk menghangatkan badan. Ini atau kita dalam suatu daerah asing, tinggal di sebuah daerah asing.
Kemudian di situ kita nggak bisa menghindari kelompok orang-orang yang minum. Misalkan sampean menjadi tenaga pendidik di daerah NTT. Di NTT sana adalah daerah pegunungan yang hawanya dingin, tidak ada pohon-pohon, jarang di sana. Yang ada hanya hamparan rumput-rumput hijau itu. Di sana biasa minum-minuman keras. Nah, karena sampean mencari air juga susah, yang ada adalah lingkungan orang-orang minum-minuman keras, gak diombeni yo mati kehausan, diombeni yo minuman keras. Mau ndak mau, kalau kita ingin bertahan untuk hidup, ya kita harus minum. Tapi minum hanya untuk bertahan hidup, bukan minum untuk teler. Ini masalahnya. Jadi ini kaidah usul fikih, ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, darurat itu bisa ya membolehkan sesuatu yang terlarang, tapi dalam tanda kutip. Seperti itu. Memang sebenarnya kalau kita sudah di masa darurat, sangat-sangat darurat, itu bisa saja hukum itu diperbolehkan ya Ustaz. Tapi bagaimana kalau di zaman sekarang ya mungkin anak milenial sekarang mungkin nggak bisa dipungkiri, seringkali memaksakan keadaan yang awalnya nggak darurat itu didarurat-daruratkan, ngoten Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Ya, itu kembali pada dirinya masing-masing ya. Jadi menurut saya berlebihan lah kalau semacam itu. Kita ini tinggal di daerah yang aman, banyak minum-minuman yang sehat gitu. Banyak minum-minuman sehat, alasannya katanya untuk obat. Kalau selagi masih ada obat yang lain yang bisa dikonsumsi, kenapa tidak? Kenapa harus itu? Kalau masih ada obat kulit yang di apotek yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, kenapa harus ambil nyambi? Kan begitu kan? Orang itu kadang-kadang begitu. Ya, alasannya ya masih banyak obat-obatan yang lebih mudah didapatkan dan halal begitu loh. Ya, dan halal. Kenapa harus mencari sesuatu yang ya, termasuk hukum legalitas miras di Indonesia? Saya tuh mikir begini, kalau negara itu alasannya hanya untuk mengeruk keuntungan untuk perekonomian, menurut saya cek goblok Indonesia ya aku. Indonesia itu katanya negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang sumber daya alamnya luar biasa gitu loh. Lu masuk saking gobloknya wong Indonesia gak iso mengelola rek sampai perekonomian apa dijebukno teko miras kocik nemene begitu loh. Saya itu mikirnya begitu. Kalau selagi masih ada sumber daya alam yang bisa dikeruk sebesar-besarnya untuk kepentingan umat di Indonesia, kenapa harus miras loh begitu loh. Yang nantinya akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya, kalau sudah daerah-daerah dilegalkan, maka yang lain pasti akan kena dampaknya. Ya toh? Selundupan minuman keras akan terjadi di mana-mana. Ya, memang selama beberapa minggu viralnya miras itu saya nggak komen apa-apa. Saya nggak pernah komen apa-apa. Saya takut salah. Kenapa? Saya menunggu arahan dari PBNU, dari PWNU. Saya tunggu aja. Kira-kira langkah mereka kemana. Jadi saya sengaja memang diam. Kenapa? Karena saya takut daripada nggak bisa ngomong bener kan. Nek iso ngomong kan faliyakul khairon. Tapi nek gak iso ngomong sing apik kan auliyasmut. Saya milih selamat dhisik. Kenapa? Karena saya merasa dhaif. Saya tidak memahami hukum. Nggih, daripada saya berkuar-kuar di mana-mana dan salah, ya. Daripada begitu, saya menunggu dawuh-dawuhnya para kiai. Dan ternyata dawuh-dawuh mereka setelah saya baca ya sama dengan suara hati saya. Baru acara ini ada, ya saya sampaikan apa adanya. Ya, jadi memang kemarin sempat mengundang pro dan kontra, banyak yang komentar mulai dari Ustadz hingga para pemerintah juga banyak, Ustadz. Nah, kemudian akhirnya dari beberapa hari lalu itu kan akhirnya resmi dari Perpres yang sudah disampaikan Bapak Jokowi itu kemudian dicabut. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah juga sekalian kepada masyarakat mungkin dengan adanya hal itu, Ustaz. Nggih. Ngeten nggih, menurut saya dawuhnya Allah dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Ini tidak ada tawar-menawar. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ada tawar-menawar. Tapi wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada ulil amri yang di dalamnya ada umarok dan ulama. Ini ada tanda kutip, ada catatannya. La maksiata, la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau pemerintahan itu langkahnya salah, nggak boleh ditaati. Sebagai warga negara yang baik, suarakan aspirasimu dengan cara-cara yang baik. Nggak boleh ngebom, nggak boleh ngamuk-ngamuk, nggak boleh merusak, nggak boleh. Dengan cara yang baik. Ketika ulama-ulama kita yang keliru misalkan langkahnya, maka kita juga harus mengingatkan. Lewat apa? Ya lewat suara para ulama. Nah, ulama sing salah pen sing ngelingno ya gak mandi. Ya melewati suara para ulama yang lain. Ya dengan adab-adab yang unggah-ungguh yang pantas sebagai seorang santri. Jadi jikalau ulama-ulama kita atau umarok-umarok kita ini yang salah jalan, ya maka kita kewajiban harus saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sobri. Saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Nah, kemudian yang kedua, antara umarok dan ulama ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus berjalan berdampingan. Kalau penguasa ini berjalan sendiri, bahaya, nggak ada yang menunjukkan jalan. Paham nggih? Jadi ini yang terjadi mungkin. Sehingga PBNU sampai menyampaikan nggak diajak rundingan ya begini hasilnya. Ya, harusnya tetap melibatkan ulama-ulama karena mereka lah yang mempunyai nasihat, ya, yang tahu tentang hukum. Ya. Jadi harus ada kolaborasi. Jangan berjalan sendiri-sendiri antara ulama dan umarok. Kalau berjalan bersama-sama ketika Pak Jokowi salah langkah, ada ulama yang mengingatkan. Harusnya begitu. Kalau berjalan sendiri-sendiri ya akhirnya ya seperti ini akhirnya. Ini pentingnya ya. Seperti itu Mbak Fatimah. Kalau misalkan sebagai masyarakat nih, harusnya kan selama ada pemimpin dan ulama itu bisa berjalan beriringan. Harusnya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai masyarakat itu melihat ada tidak keberdampingannya, ada perbedaan antara keduanya, sebagai masyarakat kita harus lebih mengarah ke mana? Ulama apa umarok? Kalau disuruh milih, pilihan kita tetap kepada ulama. Ya, organisasi kita itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para kiai. Komando kita di dalam pemikiran-pemikiran para kiai. Ya kita ikut kiai-kiai kita yang menurut kita adalah kiai-kiai yang istiqomah dalam memegang kebenaran. Ya, ini yang harus kita ikuti. Karena ulama-ulama itulah yang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah itu ya itu yang dinamakan ulama. Dan saya yakin Indonesia negara besar ini masih ratusan atau mungkin ribuan ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Saya yakin itu. Ya, kita patut bersedih ya memang karena memang banyak ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah. Itu kesedihan yang luar biasa bagi kita. Jadi pesan saya, adik-adik semua Ibnu IPPNU, selagi di daerah kita ini masih ada kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang tawadu istiqomah, ya, itu ayo disowani, ayo dimintai restu, okay? Karena mereka-mereka itulah, ya, mereka-mereka itulah yang bisa jadi wasilah buat kita. Allah tidak menurunkan azab itu karena doa-doa mereka. Di Ngepung ada Yai Khalil Mustajib, tuh, ulama yang menurut saya luar biasa bersih hatinya, makbul doanya. Ya, di Mojokerto itu ada Yai Husain Ilyas Al-Haddad, luar biasa, umurnya 91 tahun sekitar itu, tapi masih Masya Allah luar biasa lah. Ya, ini yang harus kita ikuti. Di daerah kita ini juga dekat ada Kiai Mulyadi, ya, Al-Azhar, yang merupakan lumbungnya para generasi muda, lumbungnya para generasi muda NU di situ. Ini yang harus kita
kita sowani, kita tawadhu'i ya, meskipun kita belum bisa maksimal mengikuti langkah-langkah beliau. Ya paling tidak kita menyatakan di mana kita berada gitu loh. Ya, seperti itu Mbak Fatimah. Ya, terima kasih Ustaz untuk motivasinya. Mungkin selanjutnya di sini sebelum acara ini menjelang akhir, mungkin bisa lebih diberikan motivasi kepada seluruh rekan-rekan kita, baik masyarakat maupun masyarakat Desa Gersik, terutama di Kedamaian ini sendiri, agar ya untuk menghindari miras itu tadi dan untuk lebih mendekatkan kepada para ulama-ulama kita. Iya, baik. Saudara-saudaraku, pemirsa umat Islam, khususnya dimanapun berada, adik-adikku semua, keluarga besar, Nahdlatul Ulama, ya, dimanapun kita berada, saya berpesan melalui acara ini agar kita senantiasa mendukung langkah-langkah pemerintah yang baik dan mengingkari langkah-langkah mereka yang tidak baik dengan mengingatkan beliau-beliau dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, mari kita perkuat iman kita, ya. Kita perkuat iman kita. Kita perkuat rasa aman kita. Dan kita perkuat rasa imun kita. Karena di era pandemi corona ini luar biasa. Saya hanya berpesan, ayo kita jaga semuanya dari segala lini kehidupan kita agar kehidupan di Indonesia ini tetap tentram, ya. Kalau kehidupan di Indonesia ini tentram, kita ibadah akan terasa nyaman, akan terasa nyaman. Jadi ikuti anjuran pemerintah yang baik, ya, yang biasa disampaikan di mana-mana. Ada 5M Mbak Fatimah, ya, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, ya, sosial. Saya tambah satu Mbak, biar jadi 6M. M yang terakhir, memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah. Insya Allah, ya, dengan imbang usaha lahir dan usaha batin ini, kita akan terjaga dari segala musibah, sehingga kita bisa melalui bulan Rajab yang penuh berkah ini dengan lancar, bulan Sya'ban, dan kita akan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Itu saja, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, ini sudah jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz telah berkenan untuk menemani kita di program Ngobrol Happy pada malam hari ini. Dan demikian untuk Ngobrol Happy malam ini. Semoga kita dapat berkumpul dan kita dapat bertemu di program selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Demikian, saya Fatimah Zuro mohon undur diri apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.